Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan membahas topik pertama dari bab SPDV. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaannya, kita mulai dari pertidaksamaannya dulu nih. Diawali dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Atau kalau misalnya disingkat nih, PTD-LDV. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, jadi bentuk PTD-LDV, pertidaksamaan linear dua variabel, itu contohnya seperti ini. Kalau kamu perhatikan dari nomor 1 sampai 3, semuanya terdiri dari dua variabel, yaitu X dan Y, kemudian semuanya itu dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, kemudian pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 1, makanya disebut linear. Jadi ini adalah contoh bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah berupa pasangan berurutan. Karena dia kan terdiri dari dua variabel nih. Jadi penyelesaiannya itu berupa pasangan berurutan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Oke, kita ambil contoh pertidaksamaan yang pertama ya. X dikurang Y kurang dari 3. Ini contoh penyelesaiannya nih. Adalah misalnya yang pertama adalah misalnya X-nya 3, Y-nya 1. Oke, X-nya 3, Y-nya 1. Coba kita masukkan ke pertidaksamaannya. X dikurang Y kurang dari 3. X-nya 3, Y-nya 1. 3 dikurang 1, 2. 2 apakah kurang dari 3? Ya. Oke, apabila dia memenuhi seperti ini, maka ini adalah penyelesaiannya. Oke, misalnya nih, contoh lagi. Misalnya 6,2. Coba kita masukkan ya, apakah ini merupakan penyelesaiannya? X dikurang Y kurang dari 3. X-nya adalah 6, Y-nya 2. 6 dikurang 2 kurang dari 3. 6 dikurang 2 itu 4. 4 kurang dari 3. Apakah 4 kurang dari 3? No. 4 itu lebih dari 3. Artinya ini tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, maka 6,2 ini bukan penyelesaiannya. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, oke, di sini ada dua bidang koordinat kartesius atau diagram koordinat kartesius. Yang di sebelah kiri ini, saya akan menunjukkan gambar grafik dari persamaan linear dua variabel. Jadi, dari sini nanti kita bisa melihat nih, apa sih bedanya persamaan linear dua variabel dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau kita lihat dari gambar grafiknya. Ini persamaan linear dua variabel ya, X dikurang Y sama dengan 3. Persamaan linear ini, kalau misalnya kita gambarkan grafiknya itu berupa garis lurus, seperti ini. Oke, jadi titik-titik nih yang terletak di sepanjang garis lurus ini, itu pasti memenuhi persamaan ini. Ya, jadi semua titiknya, semua pasangan X, Y, semua titiknya itu kalau misalnya kita gambar semuanya, maka dia membentuk garis lurus seperti ini. Oke, coba kita cek ya, kita ambil titik yang terletak di sepanjang garis lurus ini. Kita ambil 2 aja deh. Misalnya titik ini ya. Coba kita masukkan, ini koordinatnya 1,-2. Coba kita masukkan ke persamaan linearnya. X dikurang Y sama dengan 3. X-nya 1, Y-nya -2. Berarti 1 dikurang -2. Min ketemu min jadinya plus. 1 ditambah 2 itu 3. 3 sama dengan 3. Oke, benar ya, dia memenuhi persamaannya. Oke, benar dia terletak di garis lurusnya ini. Satu lagi, misalnya titik ini. Ini koordinatnya 8,5. Coba kita masukkan. X dikurang Y sama dengan 3. Udah kelihatan ya? 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. Oke, memenuhi ya. Oke, jadi kamu ambil sembarang titik ya, yang terletak di sepanjang garis lurus ini pasti memenuhi persamaan ini. Oke, jadi grafik dari persamaan linear dua variabel berupa garis lurus seperti ini.
Bagaimana kalau pertidaksamaannya? Di sebelah kanan ini, ya, di sini sudah muncul pertidaksamaannya. Bedanya hanya tandanya ya, yang satunya sama dengan satunya pertidaksamaan. Untuk ruas kiri dan kanannya sama. X dikurang Y dan 3. Tapi ini dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan kurang dari. Artinya nilai X dan Y yang kita masukkan ke ruas kirinya ini, nilainya harus kurang dari 3. Oke, grafiknya berupa apa? Langsung saja saya tunjukkan. Grafiknya itu seperti ini. Nah, grafiknya yang mana, Bu? Ini. Grafiknya itu terdiri dari daerah yang diarsir warna oranye ini, kemudian dibatasi dengan garis putus-putus ini. Garis lurus yang putus-putus ini. Oke. Jadi, titik-titik yang terletak di sepanjang daerah yang diarsir ini, itu pasti memenuhi pertidaksamaan linear ini. Kamu ambil sembarang titik yang terletak di daerah yang diarsir ini, pasti memenuhi ini. Coba kita ambil ya, misalnya titik ini. Ini koordinatnya adalah min 7,5. Coba kita masukkan ke pertidaksamaannya. X dikurang Y kurang dari 3. X-nya min 7 dikurang Y-nya 5. Min 7 dikurang 5 itu min 12. Min 12 benar ya, kurang dari 3. Kalau kamu pengen nyoba yang lainnya bisa kamu ambil sembarang titik yang terletak di daerah ini. Nah, ini kenapa putus-putus, Bu, garis lurusnya ini? Kalau kita perhatikan, garis putus yang ini, yang saya tunjukkan ini, sama ya dengan garis lurus yang ada di sebelah kiri. Coba deh kamu perhatikan titik koordinat yang ada di sepanjang garis itu. Sama. Bedanya yang satunya lurus, nyambung garisnya, seperti ini. Tapi yang satunya ini putus-putus. Kenapa? Karena titik yang ada di sepanjang garis putus-putus ini, itu tidak memenuhi pertidaksamaan linear ini. Kenapa? Karena titik-titik yang ada di sepanjang garis putus-putus ini, itu ketika nilainya sama dengan. Sama kan dengan ini? Ya. Ini adalah ketika nilainya sama dengan. Ini adalah ketika nilainya itu sama dengan. Kalau kamu nggak percaya, coba aja deh kamu ambil sembarang titik yang terletak di sepanjang garis putus-putus ini. Oke, saya ambil satu contoh deh. Misalnya titik ini ya. Titik ini koordinatnya adalah min 2, min 5. Coba kita masukkan. Harusnya dia tidak memenuhi. Kita masukkan ke X dikurang Y kurang dari 3. X-nya min 2 dikurang Y-nya min 5. Min 2, min ketemu min jadinya plus. Plus 5 kurang dari 3. Min 2 ditambah 5 itu 3. Apakah 3 kurang dari 3? No. 3 itu harusnya sama dengan 3. Berarti benar ya, titik ini, titik ini itu tidak memenuhi pertidaksamaan linear ini. Makanya, garisnya ini itu putus-putus. Oke? Paham ya? Jadi titik-titik yang ada di sepanjang garis putus-putus ini itu bukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Dari sini kelihatan ya perbedaan grafiknya. Kalau persamaan linear itu berupa garis lurus, kalau pertidaksamaan ini berupa daerah. Ya. Gambar grafiknya itu berupa daerah yang diarsir seperti ini. Makanya ya, untuk pertidaksamaan linear dua variabel biasanya ini kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Karena penyelesaiannya itu ketika kita gambarkan membentuk sebuah daerah. Bisa disingkat DP, ya, bukan down payment ya, DP, daerah penyelesaian, atau ada juga beberapa orang yang menyebutnya DHP. DHP itu singkatan dari daerah himpunan penyelesaian. Oke, dilihat dari sini, kamu bisa menebak bahwa di sistem pertidaksamaan ini, kita akan sering berurusan dengan yang namanya gambar. Karena penyelesaiannya itu harus digambar. Ya, ini kalau misalnya kamu tuliskan satu persatu, penyelesaiannya nggak mungkin. Ya, karena nggak terbatas nih penyelesaiannya. Makanya kita gambar daerah penyelesaiannya. Oke, jadi siap-siap buku kotak-kotak ya. Siap-siap buku streaming untuk menggambar daerah penyelesaian.
Oke, jadi ini yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalian tahu bedanya dengan persamaan linear. Nah, kalau begitu, selesai pembahasan kita, ya. Perkenalan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk video selanjutnya, kalian akan belajar gimana nih cara menentukan daerah penyelesaian seperti ini. Ya, gimana caranya kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.